motherfucking Eagle Double G. Halo, jangan lupa subscribe, like, and share Kungkung Channel. Halo sobat, jumpa lagi sama gue Kungkung Channel. Kali ini gue akan berkelana mengembara atau bahasa kerennya melaku-melaku ke Gunung Pegat. Gunung Pegat atau Bukit Pertapaan yang terletak di sebelah barat kota Blitar, atau tepatnya 10 km dari alun-alun kota Blitar. Dengan kawasan pedesaan, tempat ini menawarkan konsep wisata kebudayaan dengan keramahan masyarakat desa khas Kabupaten Blitar. Untuk tiket parkir, tempat ini kita cukup ngerogoh kocek Rp2.000 saja. Sedangkan karcis masuk untuk sumbangan kebersihan cukup Rp2.000 juga saja ya. Bagi banyak orang, nama Gunung Pegat sudah terlanjur lekat sebagai wisata alam dan mencari kesejukan. Namun, siapa sangka dan siapa nyana, tempat ini juga terdapat sebuah tempat keramat petilasan bekas pertapaan Dewi Kili Suci, putri dari Kerajaan Kahuripan. Pertapaan atau tempat bertapa atau Topo Broto Dewi Kili Suci berada di puncak Gunung Pegat, Desa Bagelenan, Kecamatan Sarengat, Kabupaten Blitar, Jatim, Indonesia, Asia Tenggara. Tempat bersejarah ini telah menjadi landmark wisata budaya dan jadi tujuan wisata, khususnya penggila wisata budaya. Bukit Pertapaan yang dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Dahulu kala, untuk menjangkau puncak Bukit Pertapaan, kita harus berjibaku dengan medan jalan yang rimbun, terjal, dan lunyu. Kini kondisinya telah berubah karena dibangun infrastruktur jalan beton. Selain itu, di sejumlah titik juga dibangun tempat kios-kios bagi para pedagang dan spot foto-foto untuk foto prewedding, Facebook, atau dipamerin ke mantan, atau ditunjukin ke emak kita agar dia bangga karena kita sudah jalan-jalan kemana saja dan mereka tidak pernah ke sana. Untuk mencapai puncak gunung dibutuhkan tenaga super ekstra karena medan yang menantang. Kami pun singgah sejenak ke warung atau kios yang dikelola oleh warga yang saat ini sedang tutup dikarenakan keadaan yang belum stabil. Padahal kami di sini merasakan haus dan ingin membeli minuman kesukaan kita, yaitu ale-ale. Tapi ternyata tidak kami temukan sama sekali. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan sambil menghitung berapa jumlah anak tangga, yang kemungkinan hanya saya sajalah yang menghitung jumlah anak tangga di sini, yang kemungkinan besar orang lain tidak mau melakukannya. Sambil menghitung anak tangga, saya menengok kanan kiri sembari melihat pemandangan dan taman-taman yang begitu indah di kanan kiri saya. Di dalam hati kecilku pun berkata dengan lirih, semoga pandemi ini segera berakhir agar perekonomian warga sekitar, wisata bisa pulih dan bangkit kembali. Amin ya robbal alamin. Di tengah-tengah perjalanan, saya sudah merasakan napas yang engos-engosan dan ngosrong karena kehausan dan tidak membawa air. Tetapi semangatku mengalahkan segalanya. Semangatku yang pol-polan mengalahkan rasa haus yang begitu.
Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kulalui, hingga akhirnya saya hampir sampai di tempat tujuanku. Semangat pun kembali tumbuh dan berkembang di dalam diriku, ingin segera lekas sampai di tujuan Bukit Pertapaan. Saya kira setelah habis anak tangga ini, saya langsung sampai di tempat tujuan. Dan ternyata masih ada medan yang menanjak, hingga menyebabkan saya lali berapa hitungan anak tangga tadi yang saya hitung ada berapa. Sebelum sampai, kami menempuhkan brongkolan bata besar, yang kemungkinan ini brongkolan peninggalan masa lampau. Brongkolan batanya pun sangat besar, kira-kira berukuran batako kalau zaman sekarang kira-kira. Alhamdulillah, dan akhirnya saya pun sampai di Bukit Pertapaan Dewi Kili Suci. Sekelumit atau segelintir atau saitik sejarah-sejarah yang mengiringi terbentuknya Candi Petilasan Pertapaan Dewi Kili Suci ini. Disinyalir nama Dewi Kili Suci sendiri merupakan nama lain dari Sang Rama Wijaya Tunggadewi, putri sulung Prabu Erlangga. Prabu Erlangga sendiri merupakan raja dari Kerajaan Kahuripan yang merupakan kelanjutan Kerajaan Medang era Empu Sindok setelah boyongan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pada masa itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah masih bersatu di bawah Kerajaan Kahuripan. Sang Rama Wijaya Tunggadewi yang seharusnya dinobatkan menjadi raja atau ratu menggantikan ayahandanya memilih meninggalkan kehidupan duniawi sebagai petapa dan kemudian bergelar Dewi Kili Suci. Tahta Kerajaan Kahuripan pun kemudian jatuh ke tangan adiknya yang bergelar Sri Samara Wijaya Dharma Suparnawahana Teguh Utungga Dewa. Itulah tadi segelintir atau sekelumit kisah tentang petilasan pertapaan sejarah Dewi Kili Suci yang saya tahu. Kita sebagai generasi penerus sepatutnya kita menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang kita, sehingga kelak anak cucu kita bisa menikmati dan belajar sejarah tentang kehebatan leluhur bangsa kita yang begitu besar.